Bayangkan ketika komunitas hardcore New York semakin populer, penuh energi, penuh konflik, dan penuh semangat perlawanan. Muncul band yang berbeda, keras, gelap, namun penuh keyakinan. Mereka adalah Judge, band yang menjadikan straight edge bukan sekedar pilihan hidup, tapi senjata melawan kebiasaan yang merusak. Mereka hadir sebagai ikon yang mengubah wajah hardcore dengan musik berat, lirik tajam, dan sikap yang tak tergoyahkan. Inilah perjalanan mereka dari awal terbentuk hingga menjadi legenda. Kisah berikut ini dimulai oleh dua pria asal New York, Amerika bernama John Porsley dan Mike Ferraro. Mereka berdua adalah anggota dari band hardcore Youth of Today, salah satu pionir gerakan youth crew yang telah mendunia. Band tersebut memiliki pengaruh besar untuk memperkuat gerakan straight edge di skena hardcore Amerika dengan mempromosikan gaya hidup vegetarian hingga menolak alkohol, rokok, seks bebas, dan narkoboy. Youth of Today sangat berbeda dengan band hardcore lainnya yang dikenal dengan keyakinan nihilistik, brutal, dan penuh kemarahan. Mereka selalu menekankan energi positif, solidaritas, dan persaudaraan, sampai menganggap narkoboy adalah zat yang akan merugikan diri sendiri. Mereka juga selalu membawa isu vegetarian, hak hewan, dan anti kekerasan terhadap makhluk hidup yang kemudian menginspirasi band hardcore di seluruh dunia. Tak hanya itu, mereka sangat menentang segala bentuk komersialisasi dengan membawa semangat punk dan ideologi DIY. Namun di tengah ketenaran mereka yang semakin meningkat, Youth of Today memutuskan vakum sementara karena berbagai alasan pada tahun 1988. Ray Cappo kemudian membentuk Shelter, band hardcore yang mengusung ideologi Hare Krishna, sedangkan John dan Mike mendirikan band hardcore bernama Judge. Nama Judge sendiri diambil dari nama panggilan Mike yang diberikan oleh teman-temannya yaitu Mike Judge Ferraro. Nama tersebut dipilih karena terdengar keras, tegas, dan berwibawa, sesuai dengan musik mereka yang lebih agresif dari Youth of Today. Secara simbolik, kata Judge mencerminkan sikap menghakimi terhadap kebiasaan buruk dalam skena hardcore yang selalu bertentangan dengan nilai straight edge. Mereka berdua membentuk Judge karena ingin menunjukkan sisi keras, militan, dan tidak kompromi dari gaya hidup straight edge, karena ideologi tersebut adalah prinsip nyata bukan sekedar tren semata. Saat itu mereka juga merasa jika gerakan straight edge mulai dihina dan dilecehkan oleh skena hardcore sendiri. Beberapa hari setelah resmi terbentuk, Mike merancang logo dengan warna hitam dan kuning yang kemudian dianggap sebagai logo paling ikonik dalam sejarah musik hardcore. Logo tersebut menampilkan dua palu bersilang dengan tulisan tebal dan minimalis tanpa gambar atau hiasan yang rumit. Menurut beberapa sumber, tulisan tebal yang mereka gunakan untuk melambangkan kekuatan, otoritas, dan ketegasan, sesuai dengan prinsip band mereka yaitu tanpa kompromi. Sedangkan warna kuning dan hitam untuk menggambarkan sisi muram, kegelapan, agresi, dan peringatan terhadap gaya hidup yang bisa merusak atau menghancurkan diri sendiri. Kemudian untuk gambar dua palu bersilang yang sangat ikonik, memiliki makna sangat simbolis untuk mempertegas posisi mereka di skena hardcore Amerika. Mereka menyebut dirinya sebagai pihak otoritas moral yang akan memberi penghakiman terhadap orang-orang yang menjalani gaya hidup merusak dan menghancurkan diri sendiri. Dalam konteks hardcore, palu memiliki arti sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan sosial, hingga menjadi simbol penghakiman untuk para penindas dan memberi keadilan melalui musik. Hal itu sesuai dengan reputasi Judge sebagai band straight edge garis keras dengan aksi panggung yang brutal juga mengerikan. Kemudian, logo mereka sampai dijadikan sebagai bendera perlawanan untuk para straight edge yang menolak keras terhadap narkoboy, alkohol, rokok, dan gaya hidup yang merusak. Pada tahun 1989, mereka merekam 5 lagu untuk EP pertamanya yang diproduksi oleh label sendiri. EP tersebut
direkam secara profesional di mana John memainkan semua track gitar dan bass sedangkan Mike mengisi vokal dan drum. Hal itu mereka lakukan karena hanya memiliki 2 personil dan dibantu oleh Alex, mantan personel dari band hardcore legendaris yaitu Gorilla Biscuit. Kemudian setelah resmi dirilis, EP tersebut sangat populer di kalangan anak muda dan disukai oleh banyak orang karena dianggap menentang norma di dalam skena musik hardcore. Media Amerika sampai menggambarkan EP pertama mereka sebagai arsip budaya yang mengibarkan semangat pemberontakan, persaudaraan, dan persatuan di tengah kerasnya kehidupan di New York. Selain berhasil menegaskan posisi mereka sebagai pilar di skena hardcore Amerika, EP tersebut telah membuka jalan bagi band hardcore lainnya untuk mengeksplorasi tema yang jauh lebih dalam dari sekedar bentuk kemarahan. Para penggemarnya sampai menganggap jika EP tersebut sebagai kitab suci untuk menggambarkan kemarahan musik mereka yang lahir dari kejujuran dan ketidakpuasan. Pada bulan Maret masih di tahun yang sama, mereka berdua merekrut Jimmy Yu dan drummer Warzone yaitu Luke Abbey atau Lucky. Mereka kemudian menggelar pertunjukan pertamanya dengan formasi Mike pada vokal, John pada gitar, Jimmy Yu pada bass, dan Lucky pada drum. Di sana mereka tampil dengan aksi panggung yang intens dan penuh kekerasan, di mana para penonton dibebaskan untuk moshing, stage diving, dan mosh pit yang brutal. Mereka juga dikenal telah memproyeksikan straight edge dengan cara yang garang, bukan hanya pesan positif melainkan ancaman. Dalam penampilan tersebut, Mike tampil penuh emosi seperti sedang melampiaskan rasa sakit dan kemarahan melalui suara vokalnya. Karena aksi panggung mereka yang mengerikan, Judge kemudian memiliki banyak pengikut, terutama dari kalangan straight edge, dan mulai merekam lagu untuk album pertamanya yang diproduksi oleh label independen. Namun karena tidak puas dengan hasilnya, mereka memutuskan merekam ulang dan diproduksi oleh label sendiri yang kemudian memiliki pengaruh besar dalam membentuk skena hardcore di New York. Saat itu mereka dibantu oleh teman-temannya dalam proses aransemen dan pembuatan instrumen yang liar. Beberapa minggu kemudian, album pertama mereka akhirnya resmi dirilis dengan judul baru yang dianggap sebagai rilisan paling penting dalam sejarah musik hardcore. Album tersebut menampilkan lirik gelap dan emosional yang membahas tentang kehancuran sistem sosial, kemunafikan, dan perlawanan terhadap dunia. Hal itu mencerminkan perasaan para personilnya yang penuh amarah, depresi, dan gelap untuk merobohkan tembok emosional dalam diri sendiri. Kemudian, pihak label kembali merilis album versi pertama dalam bentuk vinil dengan edisi terbatas dan saat ini vinil tersebut menjadi rilisan hardcore paling langka yang diburu oleh kolektor musik dunia. Konon harga vinil tersebut bisa mencapai ratusan ribu dolar dan hanya dijual dalam acara lelang. Di sisi lain, Judge semakin terkait dengan gerakan straight edge dan skena hardcore di New York, namun lebih keras, anti kompromis dibandingkan dengan band straight edge lainnya. Mereka mendorong gerakan straight edge ke level yang lebih militan untuk menunjukkan jika straight edge bukan sekedar gaya hidup dan idealisme. Lagu-lagu mereka juga selalu menekankan sikap disiplin, kekuatan batin, dan menolak tekanan dari budaya mainstream atau mayoritas. Mereka sengaja menggunakan lirik penuh kemarahan untuk menunjukkan jika komunitas straight edge bisa menakutkan bahkan berbahaya. Hal itu membuat mereka dianggap terlalu militan dalam menyerukan gerakan straight edge sampai para jurnalis menggambarkan mereka sebagai gerakan konfrontatif bukan sebagai band yang menyebarkan energi positif. Komunitas hardcore yang tidak menganut ideologi straight edge sampai merasa diasingkan, diserang, dan terkesan memaksa untuk mengikuti gaya hidup mereka. Pada tahun 1990, Judge menggelar pertunjukan di New Jersey yang dihadiri oleh lebih dari 5.000 penonton. Dalam pertunjukan tersebut, mereka tampil sangat agresif seperti biasanya dengan energi yang luar biasa dan penuh kekerasan. Meski panitia melarang para penonton melakukan aksi yang brutal, namun mereka tetap melakukan aksi gilanya seperti stage diving dan mosh pit. Pertunjukan tersebut digambarkan oleh para jurnalis sebagai pertunjukan paling legendaris
yang menegaskan citra mereka sebagai salah satu band hardcore paling rusuh di dunia. Kemudian setelah merilis EP keduanya yang mendapatkan banyak pujian kritis dari para penggemarnya, mereka menggelar tur nasional yang membuat Judge menjadi band paling dihormati di skena hardcore di New York. Pada bulan Agustus masih di tahun yang sama, John mengumumkan jika Judge akan menggelar pertunjukan bersama Warzone dan Sick of It All. Pertunjukan tersebut berhasil menarik ribuan penonton dari gerakan straight edge hingga sebagian orang yang menentang gerakan straight edge. Meski awalnya berjalan lancar, namun acara tersebut berubah menjadi kerusuhan besar yang dipicu akibat saling hina karena perbedaan ideologi. Para pasukan Judge yang militan menganggap jika orang lain adalah musuh ideologinya yang layak dihancurkan, dan mereka juga selalu terlibat bentrok dengan komunitas punk, bahkan skinhead yang identik dengan narkoboy, alkohol, dan obat-obatan. Hal itu semakin memperkuat reputasi mereka sebagai band perusuh yang membuat beberapa promotor acara enggan mengundang mereka. Selain itu, mereka dianggap sebagai band yang menyebabkan perpecahan dalam skena hardcore di New York dengan ideologinya yang militan. Pada tahun 1991, mereka menggelar tur 5 kota dengan penonton yang semakin sulit dikendalikan. 2 pertunjukan mereka sampai dibubarkan akibat mosh pit yang brutal, sampai berubah menjadi perkelahian. Karena hal itu, para promotor menganggap Judge sebagai band pemicu kerusuhan yang membuat mereka selalu dipandang buruk oleh banyak orang. Akibat insiden yang terjadi di setiap pertunjukan mereka, John dan Mike akhirnya memutuskan membubarkan Judge di tengah ketenaran mereka yang semakin meningkat. Saat itu Mike merasa jika bandnya bukan lagi menjadi ruang ekspresi, melainkan sumber kekerasan dan pemicu perpecahan di dalam skena musik hardcore. Meski sempat dikritik oleh para penggemarnya, namun mereka tetap dengan keputusan tersebut agar bisa lepas dari stigma negatif yang semakin melekat. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2013, John dan Mike membangkitkan kembali Judge setelah bubar selama 20 tahun. Kemunculan mereka disambut baik oleh para penggemarnya sampai diliput oleh media internasional. Meski umur John dan Mike sudah tidak muda lagi, namun mereka tampil sangat agresif dan aksi panggung mereka kemudian direkam yang kemudian dirilis pada tahun 2017. Sampai saat ini Judge masih aktif dan terus menggelar pertunjukan di berbagai negara sampai diakui sebagai ikon paling berpengaruh dalam sejarah hardcore dengan ideologinya. Lalu film pun selesai. Musik keras hanyalah suara, tapi sikap teguh adalah warisan. By Tukang Cuangki. You